Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, malam ini kita akan mengadakan diskusi dengan materi landasan syariat Islam. Diskusi ini dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam dengan narasumber Pak Abdillah Sani atau Abah dan teman-teman sebagai penanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Hastika. Di sini saya selaku moderator. Dan bagi teman-teman, silahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naimatul Fadilah. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmala. Selanjutnya, sebagai pembuka, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk penanya pertama, silakan kepada Naimatul. Terima kasih, Amanda. Abah izin bertanya. Kan di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bank syariah. Pertanyaannya itu, apakah ketika kita meminjam uang di bank syariah, tetapi untuk keperluan lain, contohnya kayak buat DP rumah. Nah, itu tuh masih dikenain bagi hasil atau enggak? Terima kasih, Abah. Oke, baik, pertanyaan yang baik. Ketika kita datang ke bank, kan pastinya kita ditanya apa keperluannya, mau nabung atau mau mengajukan pinjaman. Baik untuk menabung maupun mengajukan pinjaman, biasanya memang kita ditanya apa pola yang mau kita pakai. Dari bank syariah umumnya memang sudah merupakan suatu kalau mau nabung maupun minjam itu ada yang namanya mudharabah. Ya, kalau nabung masih bisa wadiah. Ya. Artinya ketika kita nabung mau dengan mudharabah, ya, uang kita nanti akan digunakan untuk modal kerja kepada pihak ketiga. Di mana nanti mudharabah itu adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Ya, pengelola itulah nanti akan melakukan bisnis, melakukan usaha. Diharapkan nanti ada keuntungan. Dengan adanya keuntungan itu, maka pemilik modal akan mendapatkan persentase keuntungan. Terus kemudian juga tentunya yang melakukan pengelolaan juga mendapatkan persentase keuntungan. Dan karena di sini ada pihak ketiga sebagai perantara, yaitu bank, tentu bank juga akan mendapatkan perolehan keuntungan. Ya, presentasinya bisa aja antara ketiga pihak itu seperti apa, ya tergantung pengaturan dari bank. Tapi yang jelas kalau mudharabah itu bukan merupakan suatu bunga pinjaman. Kalau di bank-bank konvensional itu kalau kita minjam atau kita menabung itu akan ada bunga. Kalau bank syariah yang berdasarkan syariat Islam tentu bukannya bunga, tetapi mungkin tadi persentase bagi hasil mudharabah. Ya. Nah, pertanyaan yang kamu ajukan, andai kata itu bukan untuk usaha, tapi untuk konsumtif atau untuk pembelian rumah ataupun untuk katakanlah untuk bangun rumah, perbaikan rumah dan sebagainya. Seharusnya ya ini kan saya nggak tahu persis ya kalau misalnya di bank syariah itu kalau pinjaman yang sifatnya komersial bukan untuk bisnis itu apa jenisnya ya. Tapi yang pernah saya alami adalah ketika saya minjam untuk bangun rumah, ya, tetap saja yang ditanya adalah mudharabah, padahal saya bukan untuk bisnis. Ya. Dan kemudian pastinya kan karena bukan untuk bisnis ya tidak ada keuntungan yang harus saya dapat. Maka kemudian dikenakan bunga flat sekian persen dalam arti cicilan sekian selama sekian tahun. Sebenarnya kan konvensional ini, ya kan? Seperti bank-bank yang umum. Berarti kan saya pinjamnya
bajunya mudharabah, padahal bukan untuk suatu bisnis, bukan untuk usaha, tapi bajunya baju mudharabah, lalu kemudian pengenaan bunga konvensional. Itu yang saya alami sendiri di satu bank yang nggak perlu saya sebutkan bank apa. Berarti sebenarnya dalam prakteknya ya masih terjadi kegamangan ya. Seperti yang kamu tanyakan, kalau bukan untuk bisnis, lalu bagaimana? Yang saya alami adalah seperti itu. Jadi tanda tangannya saya itu perjanjian akad kreditnya, peminjaman itu dengan bank adalah berjudul mudharabah, seolah-olah saya minjemnya adalah untuk bisnis, untuk modal usaha. Padahal saya belak-belakan terus terang bahwa saya bukan untuk usaha, tapi saya membangun atau untuk kebaikan rumah saya. Gak apa-apa Pak, ini perjanjiannya aja. Nah berarti kan apakah itu berlaku seperti itu? Dalam arti umumnya ketika orang minjem pakainya mudharabah, lalu kemudian bunganya bunga biasa, bunga riba. Ini prakteknya ya. Saya nggak mau bilang ini apakah di bank lain juga seperti itu, tapi yang saya alami kayak gitu. Ya, jadi aneh. Kecuali saya nggak udah terus terang bahwa saya ini minjemnya adalah untuk bisnis. Enggak, saya ngomong belak-belakan, saya mau bangun rumah. Berarti kan nggak ada keuntungan yang harus dibayar. Tapi kenyataannya akad kreditnya saya tentang pakai mudharabah, seolah-olah saya bagi hasil. Padahal saya bunga flat tiap bulan. Itu praktek yang terjadi. Ya, jadi jawaban saya nggak tahu proses bagaimana sebenarnya ya. Dalam arti apakah memang umumnya seperti itu atau yang saya alami doang. Itu kan nggak mungkin buat saya doang khusus. Emang saya siapa harus pakai di khusus-khususin. Pasti umumnya kayak gitu. Kalau ketika ada orang minjam yang bukan untuk bisnis ya tetap saja bajunya mudharabah karena banknya bank syariah, tapi ternyata prakteknya ya tetap aja pakai bunga riba. Kadang-kadang ini seolah-olah yang namanya penamaan itu hanya untuk menarik minat umat Islam aja, seolah-olah. Mungkin kalau misalnya saya mikirnya untuk bisnis ya dikenakan mudharabah yang itu, yang murni. Tapi belum tentu juga, bisa jadi juga walaupun saya untuk bisnis tapi dikenakan bunga biasa. Mungkin kan ya? Saya nggak tahu persis karena saya minjemnya kan bukan untuk bisnis, saya bilang untuk perbaikan rumah. Andai kata saya minjemnya itu pakai untuk bisnis, mungkin memang dikenakan bagi hasil seperti yang seharusnya dalam mudharabahnya syariat Islam, atau tetap aja saya mesti bayar bunga flat setiap bulan. Kalau feeling saya sih kayaknya tetap aja sama. Kenapa? Karena kan dalam mudharabah itu juga bukan hanya bagi hasil. Hasil itu kan bisa untung bisa rugi. Ya, saya nih misalnya punya modal, tapi saya kemudian nggak bisa berbisnis. Terus ada teman saya, dia pintar bisnis tapi kekurangan modal. Maka saya dengan dia kerjasama dengan perjanjian mudharabah, artinya bagi hasil sekian persen untuk dia, sebagian persen untuk saya. Ya, itu konteksnya bukan selalu kita bagi hasil. Kalau misalnya ternyata dia rugi, saya juga harus kena tanggungan. Jadi saya juga nanggung ruginya juga. Sepanjang memang si teman ini ternyata memang harus jujur. Kalau ternyata dia juga dia sebenarnya untuk tahu bilangnya rugi, ya kan kita ingat bahwa dalam bisnis modal Islam ini ya ditekankan juga kejujuran masing-masing karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Ya kan? Jadi artinya ketika dia sebenarnya untung lalu ngakunya rugi, berarti kan dia udah nipu. Berarti udah nggak sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam syariat Islam itu yang diutamakan adalah kejujuran dan kepercayaan dan saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi kalau dilandasi dengan praktek-praktek kecurangan dalam arti sebenarnya untung bilang rugi, ya itu sebenarnya udah menyimpang. Kembali lagi ke pertanyaan kamu, saya nggak tahu persis kalau misalnya saya minjemnya itu belak-belakan bilangnya untuk bisnis,
apakah saya harus bayar bunga flat atau bagi hasil. Wallahu alam, saya nggak tahu. Kemarin yang saya alami, saya minjamnya untuk itu tadi, untuk betulin rumah. Tapi yang saya teken mudorobah dan saya bayar bunga flat tiap bulan. Namanya doang berarti mudorobah. Oke, saya kira jawaban saya kayak gitu tuh. Apa namanya, Naimatul. Ya. Ya, terima kasih Abah. Oke. Silakan yang berikutnya. Ayo Iya, Bah. jangan buang waktu. Anissa ingin bertanya. Silakan Anissa. Anissa ingin bertanya, Mbah. Jika di Indonesia menerapkan hukum ekonomi syariah seperti negara Timur Tengah, Arab Saudi, atau Qatar, bagaimana dampak untuk masyarakat Indonesia? Terima kasih, Bah. Saya pikir kalau kita menerapkan syariah yang dijalankan dan kemudian dipraktekkan oleh umat Islam, dan umat Islam adalah mayoritas, no problem, bagus kok. Karena dalam syariat Islam yang penting kan adalah ekonominya yang seperti saya bilang tadi. Prinsip-prinsip dasarnya adalah satu, tolong menolong. Jadi bukan semata-mata cari keuntungan seperti kapitalis. Kedua, dia merupakan ladang ibadah. Karena apa? Karena dengan melakukan ekonomi syariah, dia melandaskan dirinya bahwa setiap perbuatannya itu adalah dia cermati benar, jangan sampai melanggar ketentuan, karena dia sadar bakal dipertanggungjawabkan, ya, maka dia akan berhati-hati, tidak mungkin dia melakukan kecurangan, penipuan, dan sebagainya yang merugikan orang lain. Dampaknya pasti sangat bagus, dan karena kita ini adalah masyarakat mayoritas umat Islam, ya pastinya itu akan berdampak luas kepada masyarakat secara umum. Ya. Sebenarnya untuk ekonomi syariah itu tidak ada penolakan. Saya bilang tadi, bank-bank yang namanya bank syariah belum tentu juga itu ya pemiliknya orang muslim. Kan banyak itu bank-bank sekarang yang berlabel syariah, pegadaian syariah, ya, simpan pinjam syariah dan sebagainya. Apakah mau yakin bahwa pemiliknya muslim? Belum tentu. Namanya orang bisnis. Yang dilihatnya di sini mayoritas umat Islam, maka untuk untuk menarik minat, pakailah nama syariah. Tapi dalam prakteknya kan seperti yang saya ceritakan tadi, tetap aja praktek kapitalis, tapi kemudian namanya nama syariah. Andai kata dipraktekkan secara murni, ya pasti dampaknya sangat besar, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi juga untuk secara umum. Yang ditolak di Indonesia ini bukan ekonomi syariah, pidana syariah yang ditolak. Karena ketakutan orang kalau misalnya maling dipotong tangannya, gitu, ketakutan duluan. Makanya kemudian karena maling hanya di penjara sekian lamanya, lalu kemudian dia keluar maling lagi. Koruptor nggak ada takutnya, merajalela. Ya, tapi kalau misalnya ditetapkan pidana syariah, maling itu kemudian dipotong tangannya. Tapi juga dilihat dulu konteksnya. Kalau memang dia itu maling dalam arti mencuri karena memang kepepet, karena dia orang miskin, karena dia nggak punya apa-apa lagi untuk dimakan, ya, dia tidak kena hukuman, justru penguasa setempat yang kena hukuman. Kenapa kok masyarakat kamu, rakyat kamu ada seperti itu? Jadi yang kena hukuman bukan si orang itu, tapi penguasa. Kenapa kamu tidak tanggung jawab sampai ada masyarakat yang bisa mencuri gara-gara kelaparan? Yang dipotong tangannya itu adalah yang misalnya udah kebiasaan, terus besar lagi nilainya, kayak koruptor yang miliar-miliaran itu, seharusnya seperti itu, maka dampaknya pasti akan sangat besar. Tapi kan karena mereka takut, ya, maka kemudian digembar-gemborkanlah bahwa hukum Islam itu seolah-olah kejam. Makanya ditolak tuh pidananya, seperti perzinahan misalnya. Itu kan rajam hukumnya. Tapi kan enggak. Maka kemudian merajalela lah yang namanya pelacuran.
ya. Kemudian BO itu kan booking apa itu namanya itu kan jadi bisa seperti itu merajalela, bahkan di kalangan yang orang-orang ternama pun jadi merebak. Karena apa? Karena ringan hukumannya. Jadi di satu pihak Islam itu digunakan seperti dalam ekonomi dan seperti Jawa semuanya, karena memang mayoritas umat Islam, maka digunakanlah itu untuk menarik minat mereka melakukan simpan pinjam dan sebagainya dengan nama legal syariah. Pakai itu orang berbondong-bondong pakai nama syariah. Banyak bikin lembaga-lembaga ekonomi pakai nama syariah. Tapi ketika pidana takut mereka. Kalau bagi kita orang-orang biasa yang nggak ada niat untuk maling, nggak ada niat untuk menipu, kenapa takut sih dengan pidana syariah? Kenapa? Kalau kita nggak maling kok, dan nggak ada niat untuk jadi maling, nggak ada niat untuk korupsi, nggak ada niat untuk menipu, kenapa takut? Begitu juga dengan yang lain. Kita nggak suka jajan, nggak suka apa segala macam, kenapa takut? Nggak suka zina. Yang takut itu kan karena mereka yang memang terlibat di situ dan kemudian mereka ngeri dengan resikonya, maka mereka berusaha untuk menghalangi jangan sampai pidana syariah itu berlaku. Di satu pihak hukum Islam diterima, satu pihak ditolak, yang enakin diterima, yang mengerikan ditolak. Jadi timpang kita ini, ya kan? Pidana syariah yang ditolak. Dalam hal hukum keluarga, hukum perkawinan, emang bukan hukum Islam yang dipakai. Bahwa perkawinan itu harus satu agama, terus kemudian harus ada saksi, harus ada maharnya, harus ada akad nikahnya. Emang apa itu kalau bukan syariah Islam? Syariah Islam itu dipakai, hukum harus dipakai. Pokoknya yang untung-untungin yang urusan-urusannya yang nggak mengerikan gitu dipakai. Tapi yang giliran yang mengerikan sebenarnya bukan mengerikan ya, ketegasan. Nah, karena kita nggak ada ketegasan, maka kemudian merajalela berbagai macam kejahatan. Gitu. Jadi masyarakat kita ini kalau bicara tentang syariah langsung ketakutan. Ini padahal dipakai kok. Cuma untuk pidana memang mereka ketakutan. Ya, kenapa? Karena para koruptor itu kan merajalela dan mereka punya punya uang, punya pengaruh sehingga kemudian orang ditakut-takutin. Nanti kalau pidana syariah dijalanin jadi kayak jadi kayak Afghanistan. Ada hukum pancung, ada hukum raja, ada apa. Ya kalau kita yang nggak ada niat untuk ngapa-ngapain, nggak mesti takut sih. Ya, kita nggak ada niat untuk macam-macam. Ya nggak apa-apa, mau yang akan kena hukuman kan yang melakukan, yang kita nggak kenapa nggak jadi takut gitu. Ya jadi kita ini kena politisasi agama. Agama giliran pilkada dipakai ntar tuh, pakai nanti orang-orang yang beda pilihan dicap kafir. Kemarin pilkada 2017 yang nggak milih Anies, yang milih Ahok kan dibilang kafir. Begitu mati kagak mau disolatin, urusannya apa coba? Itu karena politisasi agama. Sama agama ini dipakai giliran ekonomi untuk menarik simpanan masyarakat, ekonomi syariah, simpanan syariah, gadai syariah, apa-apa syariah. Begitu pidana, wah ngeri semua, wah syariah itu begini. Berarti kan pelin-pelan masyarakat kita ini jadi nggak maju-maju. Merajalela itu korupsi, merajalela itu perzinahan, merajalela itu ganja, merajalela itu narkoba dan sebagainya, karena hukumnya seperti itu. Pilih-pilih, hukum kan seharusnya ya semua diterima. Kan kata Allah urhulu fisil mika, masuklah kamu dalam Islam secara utuh. Kenapa giliran pidana kamu tolak, giliran ekonomi kamu terima? Ya karena ekonomi menguntungkan, pidana ngerikan. Siapa yang menolak? Ya tentu orang-orang yang merasa bakal terancam, orang-orang yang merasa nggak terancam ya. Kita orang-orang biasa yang nggak ada niat ngapa-ngapain, nggak jadi mesti takut. Hukum penggal juga nggak ada masalah, orang kita nggak ngapa-ngapain. Wah nanti kan kita ada kemungkinan jangan punya niat lah. Emang Anda punya niat untuk apa? Sehingga takut hukum berajam. Kalau nggak punya niat mah apalagi kita udah pasrahkan dalam hati, kita berusaha untuk menghindari apa yang dilarang dan mengerjakan yang diperintahkan. Kenapa jadi mesti takut dengan hukum ini? Kita terima semuanya seharusnya. Cuma kembali lagi kita andai kata mau meyakinkan orang bahwa hukum Islam adalah yang terbaik, ya bukan dengan paksaan, bukan dengan pokoknya yang akan terima kafir, jangan gitu.
buktikanlah bahwa hukum Islam itulah yang terbaik seperti syariah dalam ekonomi. Kan kamu disarankan untuk katakanlah orang minjem, kalau dia ternyata nggak mampu mengembalikan, maka berilah tangguh waktunya atau dibebaskan. Dan kalau dibebaskan kita berharap akan dapat ganjaran dari Allah. Tetapi kata Allah, tangan kamu nggak boleh tertutup, artinya pelit, nggak mau ngasih pinjaman, tapi juga jangan terlalu terbuka, artinya yang dikasih pinjam itu tentu orang-orang yang kita percaya. Maka kemudian dipersyaratkan adanya boroh, adanya jaminan, ya. Islam menjalankan seperti itu. Nih mohon maaf saya katakan lain. Beberapa hari yang lalu ada yang minjem saya, minjem 5 juta. Janjinya sih pasti saya bayar. Janji-janji, tinggal janji. Itu biasa orang Indonesia. Giliran minjem mah rajin menghibah-hibah, ya kan? Tapi giliran bayar, wassalam. Itu udah kebiasaan, kita udah tahu proses itu. Daripada saya kehilangan duit 5 juta, udahlah saya bantu aja kamu sebisa saya. Udah saya kasih. Dan nggak usah pinjam deh, itu gratis. Kan saya nggak mikir lagi. Artinya saya ini aja, sebisa saya bantu kamu. Bisanya sih segitu. Tapi kalau misalnya saya kemudian saya pinjam kamu punya jaminannya, aduh nggak punya, pasti nggak punya. Terus kemudian saya ini percaya, saya kan minjem pasti saya bayar. Itu kan janji kamu. Daripada akhir saya mikirin, daripada lagi pula saya seuzon, saya curiga, udahlah saya ikhlaskan aja, saya bantu. Udah nggak usah minjem. Berarti kan saya lega, dia juga dapat bantuan gratis, nggak usah bayar. Tapi saya juga nggak mikirin lagi. Kalau saya kasih 5 juta, kemudian saya ngerudel aja, saya curiga aja tiap bulan. Dan ternyata memang kenyataannya nggak tahu ya. Tapi kemungkinan besarnya berdasarkan pengalaman, wassalam. Sering itu ada sana sini. Tapi kan saya udah saya ikhlasin aja deh. Makanya sekarang saya prinsip saya, kalau ada orang minjem, udah deh mendingan saya bantu deh daripada gara-gara minjem akhirnya kita jadi berantem. Yang tadinya saudara akhirnya jadi pecah gara-gara pinjaman itu. Kan banyak orang yang bilang gara-gara minjem akhirnya ya saudara jadi pecah. Kenapa? Ya karena itu tadi orang minjem pinter pada waktu minjemnya doang, tapi giliran balikinnya galakan dia. Daripada saya mikir dan akhirnya saya jadi sebel sama kamu, akhirnya jadi pecah, mendingan saya bantu, saya ikhlas kok. Udah, tapi saya bisanya segini doang. Itu udah wassalam. Nah, berarti kan dalam Islam itu memang harus ada tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Tapi kalau misalnya yang minjam itu benar-benar tanggung jawab dan dia siap juga ngasih boroh, saya pikir itu akan saling bantu. Yang kayak duitnya nggak dihabisin, misalnya, waduh saya capek-capek cari duit gini dan dipinjemin nggak dibalikin, lama saya bangkrut. Dan juga kebiasaan dia pinjam lagi sama si B, pinjam lagi sama si C, semua orang dipinjemin tapi nggak orang dibayar, kan akhirnya dia jadi banyak musuh. Ya kayak gitu ya. Jadi istilahnya kembali lagi ke pokok semuanya, bahwa memang kita ini mengaku Islam, tetapi kemudian milih-milih hukum yang mana yang mau dipakai. Nggak usah hukum negara, kita jalanin ekonomi secara syariah aja. Kalau dagang, jangan janji-janji, kata Nabi. Apalagi sumpah-sumpah, jangan. Nanti itu jadi nggak berkah. Terus kemudian jangan nipu, jangan bilang ini barang original, padahal original. Jangan. Katakan aja sejujurnya, insya Allah lebih berkah. Karena yang penting dalam Islam itu keberkahan, bukan jumlah yang banyak. Oke, pertanyaan berikut. Abah izin bertanya. Silakan. Berjualan dengan konsep bayar seikhlasnya atau bayar sekian rupiah dapat sepuasnya gitu. Contohnya kayak all you can eat. Apakah akad jual belinya sah atau enggak, Bah? Dalam Islam, dalam jual beli itu yang utama adalah kerelaan kedua belah pihak. Itu intinya. Jadi kalau misalnya orang yang menjual
katakanlah dengan untung yang sangat sedikit dengan miring atau mungkin menggratiskan, dia mengharapkan itu sebagai, dia meniatkan itu sebagai dia punya kontribusi untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu dan sebagainya. Tapi dia ikhlas melakukannya. Dan kemudian yang membeli juga ikhlas dalam arti wah, dia yakin bahwa makanan yang dijual itu bukan karena murah, makanan asal-asalan, makanan basi dijual murah, bukan, tapi makanan yang bersih. Jadi artinya kedua belah pihak sama-sama tahu dan sama-sama ikhlas, no problem. Sepanjang kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Kedua belah pihak itu saling katakanlah setuju, sepakat dengan model itu. Sebelum saya lanjut, Anissa, kamu gambarnya kok kebalik begitu, nanti jelek jadinya kalau di upload. Kameranya aja yang tiduran, kamu jangan ikut tiduran. Iya Pak, tadi keluar soalnya bentar-bentar ya Pak. Jelek semua. Miring gitu. Saya jadi pusing ngeliatin kamu. Nah, udah. Ini nanti tinggal saya cut aja yang ngomongnya. Oke, jadi kembali lagi ke pertanyaan Amanda tadi. Yang dijadikan prinsip dalam ekonomi Islam, pertama, perdagangan adalah memang satu cara mencari rezeki yang paling disukai. Bahkan Rasulullah sendiri kan berdagang sebelum jadi nabi. Ikut berdagang ke Syam sama pamannya Abu Talib. Lalu kemudian setelah dewasa beliau juga berdagang barang-barang milik dari Siti Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Jadi berdagang dibolehkan dalam Islam. Tapi berdagang yang di dalam syariah adalah seperti itu, diniatkan tidak untuk semata-mata mencari keuntungan sehingga kemudian dengan jalan yang tidak jujur, dengan katakanlah mengurangi timbangan misalnya. Misalnya beras 1 liter kamu cuplik sedikit, dikurangin, atau bensin 1 liter dijadiin sekian, nggak penuh, itu nggak boleh. Dan perlu dengan jujur, ya, terus kemudian dengan mengharapkan bahwa itu adalah akan menjadi ibadah dengan jujur, ya jadi ibadah benar. Lalu kemudian kalau kamu meniatkan untuk membantu orang sehingga kemudian ada tuh di tempat saya juga ada tukang bubur ya yang menulis di ininya gerobaknya gratis untuk anak yatim. Nah, dia kan mengharapkan bahwa dengan cara seperti itu keuntungan kerugian akibat ngasih anak yatim itu akan berubah menjadi keberkahan dia, ya kan? Jadi andai kata kalau dihitung-hitung secara ekonomis kan rugi kan? Apalagi kemudian ditempelkan di situ tulisannya gratis untuk anak yatim plus sate. Jadi artinya bubur dan sate itu kalau untuk anak yatim gratis. Apa yang diharapkan keberkahan? Karena kalau dihitung secara ekonomis rugi lah. Bagaimana kalau misalnya anak yatim satu kampung datang ke dia tiap hari lagi? Ada juga kan tukang dagang atau warung-warung yang hari Jumat gratis itu ada ya, gratis makan siang, tapi untuk hari Jumat aja. Ya kan dia mengharap bahwa dengan itu menjadi keberkahan. Jadi kembali lagi bahwa dalam ekonomi Islam itu yang diharapkan memang keberkahan, bukan hanya keuntungan. Dalam ekonomi kapitalis mana mungkin terjadi seperti itu. Pasti yang dihitunginnya pasti rugi terus. Nah, saya mau sedikit cerita tentang ini di YouTube saya. YouTube saya ini saya kan dipersyaratkan untuk mendapat AdSense-nya itu kan 4.000 jam tayang. Saya udah 3 tahun baru 2.000 tuh. Susah padahal saya udah seperti ini setiap kuliah ditayang. Ternyata saya udah untuk 3 tahun yang saya udah berjalan itu mendapat 2.000. Terus tambah lagi sekarang syaratnya atau 10 juta viewer per 3 bulan. Aduh saya nggak mengharap deh. 10 juta viewer dari mana? Saya aja udah 3 tahun baru 100.000 viewernya. Jadi makanya saya kemudian mengharap sama mahasiswa tolong dimengerti bahwa saya menjadikan ini YouTube dan sebagainya bukan karena saya ngarepin AdSense. Jauh. AdSense dari mana orang saat ini kalau tercapai-capai? Apalagi itu 4.000 jam tayang itu per tahun loh. Sekarang udah bulan apa nih?
September, Oktober, November, Desember. 3 bulan cuma. Saya aja 3 tahun baru 2.000, 4.000 apa Oktober untuk mencari sisanya 2.000 lagi. Nggak masuk akal kan. Apalagi untuk mencapai 10 juta. Saya emang artis. Kalau Nikita Mirzani dia upload apa langsung 10 juta bisa aja. Jangan lagi 3 bulan. Sebulan juga tercapai itu. Makanya kemudian hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi orang berlomba-lomba mencari viewer dengan cara yang aneh-aneh. TikTok misalnya tuh, anak muda lepas kerudung, lepas baju, lepas semuanya, yang penting viewer. Ya itu. Artinya apa? Ekonomi kapitalis nggak penting prestasi orang, yang penting bodo amat keuntungan bagi dia. Padahal semua YouTube saya itu video ada iklannya. Coba kamu buka iklan mulu itu. Tapi saya nggak kebagian. Kenapa? Ya itu tadi syaratnya gila-gilaan. Jadi saya nggak berharap udahlah saya berharap aja bahwa dengan tayangan ini ilmu yang saya sampaikan ada gunanya. Bagi mahasiswa itu berguna karena bisa diulang-ulang. Jadi tolong hilangkan pikiran bahwa saya ini memperalat kamu dalam rangka mencari viewer, mencari AdSense. Oh, jauh panggang dari api, ini kompornya di sini, masakannya ada di Ciledug. Ya nggak nyampe lah. Ya, saya nyalain kompor Tangerang di sini di Cimon, di Binong. Tapi masakannya taruhnya di Ciledug, itu kan nggak jauh panggang dari api, nggak bakalan matang gitu masak. Ya, gitu ya. Jadi artinya ada hal-hal di dalam Islam itu yang tidak semuanya harus dihitung berdasarkan untung rugi, hanya mendapatkan cuan saja. Itu gaya pikir kapitalis. Saya nggak berharap dapat AdSense, ya udah saya niatkan untuk menjadi amal ibadah aja. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini ada manfaatnya bagi saya baik kehidupan dunia maupun akhirat, itu aja. Makanya kalau kamu yang ikut berpartisipasi, ya mudah-mudahan juga akan mendapat juga berkahnya, itu aja sih. Sebab kalau cuan nggak dapat apa-apa, jauh lah. Jangan lagi kamu cuma jadi peserta. Saya aja 3 tahun nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu buka, itu kan YouTube saya itu iklan mulu di sini. Gitu ya. Ingat bahwa di dalam Islam tidak semuanya berdasarkan uang hitungannya, meskipun dalam hal berdagang. Kayak tadi tukang bubur yang gratisin, ada warteg yang gratisin aja cuma. Iya nggak semuanya mikirin untung mulu. Ya kan? Lebih banyak diniatkan untuk ibadah, mencari ridha Allah, mencari keberkahan. Mudah-mudahan di samping di sini kita kurang tapi ditambahkan lagi yang lain. Gitu. Pikirnya kayak gitu. Mudah-mudahan jadi catatan. Oke, pertanyaan terakhir saya kira dari Henry, silakan. Bang, mau nanya. Kan kalau di Indonesia kan, kalau saya kan mayoritasnya Islam itu kebanyakan. Kurang kedengeran nanti soalnya. Kedengeran nggak, Pak? Ya. Nah, jadi di Indonesia kan kebanyakan mayoritasnya Islam. Kenapa kayak unit-unit yang kayak bank syariah atau unit syariah lainnya, kenapa baru bermunculan tahun-tahun terakhir ini gitu, dibandingkan dengan bank-bank yang konvensional lainnya, itu kan kayaknya udah lama banget tuh, Bah. Nah, itu kenapa kira-kira tuh, Bah? Oke, yang pertama, karena kita kan ratusan tahun juga dikuasai oleh negara-negara yang kapitalis. Belanda kapitalis, Jepang kapitalis. Kita pernah dari dijajah Inggris juga kapitalis. Artinya yang kita tahu adalah sistem kapitalis. Kedua, kita memang umat Islam, mayoritas. Tapi ingat bahwa di zaman Belanda itu umat Islam itu diperbolehkan menjalankan ibadah agamanya, tapi tidak diperbolehkan untuk memahami agama. Makanya kalau kamu lihat nenek kamu, kakek kamu, atau yang lain, bisa baca Quran, tapi nggak bisa baca huruf Latin. Karena pendidikan masih sangat minim, dan orang juga tidak ada Quran terjemahan zaman dulu. Jadi orang boleh baca hafal Quran, tapi huruf Latin nggak tahu, baca terjemahan juga nggak ada. Akibatnya apa? Ya pemahaman Islamnya sih ya nggak mendalam. Itulah kemudian berjalan bertahun-tahun bahkan sampai sekarang kita ngaku umat Islam, tapi kemudian kita nggak tahu syariat Islam. Kamu aja umat Islam sejak lahir, tapi apakah kita memahami apa yang diajarkan oleh Islam baik dalam hal ibadah, baik dalam hal fikih, Al-Quran, hadis? Enggak kan?
Jadi Islam itu labelnya doang umat Islam, pemahamannya sedikit. Maka hal itu yang kemudian sering saya katakan dijadikan alat oleh orang-orang tertentu untuk memperalat umat Islam. Umat Islam itu kan udah kagak ngerti apa hukum Islam, nggak ngerti syariat Islam, tapi niatnya kan hebat banget. Makanya di sholat kagak apa kagak, tapi jihad gitu. Apa-apa jihad. Makanya kemudian gampang banget diperalat oleh orang lain. Kayak yang tadi saya sebutkan itu 2017. Ya, ada 2 calon, yang satu Ahok Cina Kristen, yang satu lagi Anies Arab Islam. Ya, lalu kemudian disebarkanlah pandangan bahwa yang milih Ahok itu kafir, berarti sholat atau matinya nggak perlu disolatin, politisasi agama. Sebenarnya urusannya apa coba? Tapi umat Islam yang kagak ngerti ikut aja mendukung. Akhirnya kemudian ada orang yang memang mati pada saat itu nggak ada ngurusin. Kan luar biasa itu. Kenapa ya? Karena pemahaman yang ngerti memperalat, yang diperalat memang orang kagak ngerti. Itulah kondisi Indonesia. Maka dalam hal ekonomi seperti itu. Baru mulai sekarang nih kita belajar nih apa itu ekonomi syariah, apa itu perbankan syariah, apa itu badai syariah. Karena baru nyadar, paling baru 10 tahun terakhir aja. Kenapa? Ya karena memang pemahamannya sangat kurang, apalagi kemudian dihembus-hembuskan yang sudah saya bilang tadi. Kalau udah berbunyi syariah tuh seolah-olah gambarannya adalah Afghanistan, gambarannya itu Libanon, gambarannya itu adalah Yaman, gambarannya adalah ISIS, Al-Qaeda, gambarannya itu adalah 11 September, bom yang di itu tuh yang Gedung Kembar. Yang serem-serem aja jadi. Makanya orang Islam sendiri jadi takut dengan syariat Islam. Curiga dengan syariat Islam. Ngakunya umat Islam tapi alergi terhadap hukum Islam. Nah, pelan-pelan kita mulai dengan syarat di ekonomi dulu. Mungkin nanti dibilang yang lain. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tergantung kamu lah. Makanya yang memahami, yang calon cendekiawan, yang bisa nanti menjabarkan, menjelaskan, membuktikan, memberikan pemahaman bahwa Islam memang yang terbaik dibandingkan dengan kapitalisme, apalagi komunis. Karena kapitalisme jelas yang kaya itu ya orang-orang tertentu, golongan orang kaya aja, yang orang-orang di bawah yang melarat. Apalagi komunis yang kaya ya tentu saja hanya penguasa partai, rakyat yang melarat. Islam adalah keseimbangan, yang kaya jangan sampai melarat gara-gara dipinjemin nggak dibayar, yang miskin jangan kebiasaan minjem dulu kagak membayar. Kedua belah pihak disadarkan untuk bisa lebih baik. Nah itu yang harus kita buktikan. Ya, jadi kita itu berdakwah bilhal dengan bukti, bukan dengan maksa orang supaya yakin. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita yang terjadi sekarang ini kan agama itu seolah-olah jadi alat politik aja. Ya. Terus kemudian ketika mau ekonomi untuk perbankan sebagai pakai syariah. Kenapa? Umat Islam banyak di sini. Ya, pemilik bank itu belum tentu juga orang Muslim, tapi pakai bank syariah. Padahal dalam prakteknya seperti yang saya ceritakan tadi, minjamnya untuk bangun rumah, tapi kemudian tanda tangannya pakai akad mudharabah. Urusannya apa coba? Saya bangun rumah ya mana ada untung, jadi saya bisnis. Barangkali saya nggak tahu juga seperti saya bilang tadi, kalau saya minjamnya untuk bisnis, apakah benar-benar akad mudharabah atau saya tetap juga bayar cicilan tiap bulan dengan bunga sekian? Berarti kan konvensional juga, ya kan? Nah, jadi inilah yang terjadi. Kita mungkin kalau jawab pertanyaan kamu, mungkin karena kesadarannya pelan-pelan timbulnya ya. Yang mudah-mudahan generasi kamu akan bisa lebih membuktikan, menjalankan, mengembangkan bahwa syariah Islam yang terbaik ketimbang pemikirannya Adam Smith, apalagi pemikiran Karl Marx, komunis. Kita yakin bahwa yang diciptakan atau yang diciptakan Allah yang terbaik. Tapi buktikan, bukan orang dipaksa-paksa suruh yakin. Terus kemudian kalau nggak yakin dikafir-kafirin, ya bukan seperti itu. Ini kan seolah-olah kita yang terjadi seperti ini. Harus yakin, harus terima. Kalau nggak kita nanti akan dilangkah Allah. Allah juga nggak sembarangan kok. Ya, apalagi kita yang kemudian menggunakan sembarangan aja nama Allah kemudian untuk
untuk melakukan hal-hal kejahatan berbungkus agama itu lebih parah lagi. Karuan mah orang masyarakat yang kagak ngerti apa-apa dikibulin kemudian diseret-seret, yang nggak ngerti namanya nggak ngerti. Tapi jelas kondisinya ya, kalau saya gambarkan secara umum, umat Islam di Indonesia ini ulamanya itu banyak yang masih punya kepentingannya sendiri-sendiri, sementara masyarakatnya, umumnya masyarakat Islam belum ngerti. Jadi gampang digiring ke sini, digiring ke situ. Karena ulamanya masih punya kepentingan, sedangkan masyarakatnya masih banyak yang belum ngerti. Tapi tentu ulama nggak semuanya, ulama yang sudah banyak. Tapi biasanya yang baik itu kan nggak populer. Di mana-mana yang seperti itu yang populer, biasalah. Ya kan, kayak tadi TikTok yang buka-bukaan kan viewernya banyak. Kalau pendidikan kayak apa punya, paling yang nonton 10 orang. Apalagi pendidikan, apalagi masalah agama, siapa yang menonton? Kamu aja yang seharusnya nonton karena kewajiban kuliah belum tentu kamu nonton. Jujur aja. Paling kamu nonton semenit 2 menit, padahal durasinya setengah jam atau 1 jam. Ya itu buktinya, Henry. Kita sendiri mempelajari agama, orang lain kita harapkan untuk bisa menciptakan apa ya, menjalankan semuanya dengan penuh yang nggak mungkin, nah pemahaman masih jauh. Kamu aja belajarin nggak mau. Saya kalau nggak galak pasti kamu tuh kalau kuliah biasa daring, majang huruf doang tuh, Amanda A doang, Nur apa itu, Naim N doang, Henry E doang, orangnya mata kemana? Jujur ya kan? Padahal di kelas kan ketika dosen lagi ngomong mana mungkin kamu sambil selonjoran angkat kaki atau pakai celana kolor, kan nggak mungkin, tetap aja kamu harus serius. Dan nggak mungkin dosen lagi jelasin kamu ngobrol dengan teman. Hanya ngobrol kan saya ngeliat tuh, kalaupun lagi seperti ini nih. Kadang-kadang ada yang ketawa-ketawa, loh saya nggak ngawak kok bisa ketawa-ketawa. Berarti kan perhatiannya bukan saya. Berarti kan ada temennya atau dia lagi ngobrol sama siapa, tapi gua matanya ke saya gitu. Saya kadang-kadang aneh, saya nggak ngomong apa-apa kok dia ketawa-ketawa. Berarti konsentrasi nggak ke saya. Gitu. Dengan kondisi seperti itu, kita aja yang kaum terpelajar nggak mempelajari secara benar, lalu kita harapkan semua orang paham, impossible. Kita yang punya predikat mahasiswa aja nggak mau belajar benar, apalagi orang yang bukan mahasiswa, ya nggak mungkin lah. Nah, itulah sebabnya kemudian kenapa penerapan syariah baru tahun ini itu masih bagus, masih ada kemauan meningkat. Padahal sejak zaman kemerdekaan adalah kan kalau kita akui dalam apa namanya Undang-Undang Dasar 45, berkat rahmat Allah kan gitu kan. Kan seharusnya dari zaman dulu juga udah jalanin apaan kata dia tuh gitu kan, ngerti dulu baru jalanin, ngerti kagak sampai sekarang gak ngerti, masih bagus ada tahapan. Jadi jawaban saya mungkin kurang memuaskan, tapi saya kira begitu. Mulai dari diri kita sendiri, jalanin syariat Islam mulai dari diri sendiri. Artinya apa? Ya kalau dagang yang jujur, ya jangan banyak sumpah-sumpah. Terus kemudian kalau minjem ya bayar. Kalau minjemin ya lihat-lihat. Tangan nggak boleh ngepel, tapi juga nggak boleh terlalu terbuka. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya lebih baik memberi daripada menerima. Dan seterusnya. Kita jalan mulai dari diri kita sendiri. Nah, nanti mulai kan apa Al-Quran bilang ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluarga. Jadi kita sendiri jalanin, keluarga kita jalanin, nanti keluarga yang jauh juga jalanin, masyarakat jalanin, lama-lama terbentuk semua. Tapi didahului dengan menjalankannya tentu secara keilmuan, bukan tebak-tebakan, bukan salah-salah. Oke, saya kira begitu. Ya, kita nggak perlu terlalu panjang-panjang. Yang penting ada 4 pertanyaan yang sudah bisa mendapatkan penjelasan, mudah-mudahan menambah wawasan. Ya. Saya kira demikian, saya kembalikan ke Amanda dari saya, penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Amanda ditutup.
Terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan teman-teman semuanya. Mungkin diskusi malam ini sudah selesai. Untuk menutup, mari kita membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kira salam Anda, bingung. Kamu juga salam menutup dong. Iya. Jangan ngeblank ngelamun sih. Kurang sekian saja dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.